Halo semuanya, selamat datang di Kupas Sinema bersama gue Ruben dan pembicara ini. Iya. Ya, dan di sini kita akan sama-sama membahas tentang film yang cukup fenomenal ya pas awal-awal tahun 2000-an ya. Iya. Nah itu apa filmnya? Ini Lord of the Rings. Lord of the Rings. Wah. Ya, tapi sebelum kita langsung masuk ngupas-ngupas mengenai film Lord of the Rings, kalau gue tahu kira-kira plot awalnya kayak gimana ya? Kan itu udah film lama ya, paling kita mulai kayak agak lupa-lupa nih. Apalagi gue juga udah pernah nonton tapi agak lupa dikit mungkin. Lord of the Rings ini? Iya. Jadi Lord of the Rings itu intinya itu tentang cincin sih sebenarnya. Cincin yang dipakai sama Bilbo di saat The Hobbit dan dikasihin ke Frodo supaya untuk dihancurin. Ya, sebenarnya itu kan. Iya. Tapi kenapa bisa jadi perjalanan yang menakjubkan dan fantastis? Karena sebenarnya banyak hak yang pihak-pihak lain juga yang mau ngambil cincin itu karena itu powernya gede banget. Wah. Ini kalau mau boleh tahu ya, kira-kira itu awal mula cincinnya tuh gimana ya? Jadi itu dulu itu pokoknya ada 20 cincin. Oh iya. 20 cincin itu kan dikasihin ke elf, ke manusia, ke kurcaci dan Di masing-masing dibagi beberapa kan? Ya, yang manusia kan 9. Iya, manusia 9, elf itu 3, kurcaci itu 7. Oh iya 7? Iya. Iya 7. Ya, ada gitu tuh, ada satu cincin yang untuk nge-rule them all gitu. Rule them all, semua cincin yang dikasih ini ada satu cincin penguasanya, itu cincinnya Sauron yang bakal direbutin itu cincinnya. Nah tapi kalau emang cuman ada satu yang kayak rule of them, itu jadi 20-nya itu gimana? Ya jadi semua cincin itu jadi semacam ini tuh bosnya gitu loh cincinnya. Jadi semua cincin yang si Sauron ini bisa ngendaliin semua cincin yang dipakai. Jadi kayak orang yang makainya tuh bisa dikendaliin sama si Sauronnya itu. Oh iya, gitu. Tapi itu kira-kira tahu nggak perjalanan dari cincinnya itu sebelum akhirnya ke Bilbo terus akhirnya ke Frodo itu sebelumnya gimana? Oh enggak. Katanya kan pas pertempuran terakhir yang cincinnya udah didapetin tuh sama siapa tuh? Frodo. Oh enggak, sebelum Frodo, sebelum akhirnya sama Gollum, Sebelum mau Gollum si itunya Aragorn, nenek moyang si Aragorn. Oh iya, nenek moyangnya. Tuh, setelah dapat, kan aslinya kan mau dihancurin kan? Iya. Oh iya. Ya, diperintahin buat dihancurin, tapi dia bilang no I'm not. Ini udah diambil aja gitu. Iya. Nah, terus setelah itu kan ada masa kayak reda tiba-tiba sama Gollum. Ya jadi itu tuh sebenarnya ketemunya lagi tuh pas Gollum sama saudaranya ya lagi mancing lagi mancing kayak gitu. Pas mau ngambil ikannya, saudaranya itu nemuin ada cincin di sungai itu. Tapi karena si Gollum ini lebih tertarik ya, karena kan cincin itu kan walaupun kita ngelihat gitu itu kayak ada tarikan untuk mengambil cincin itu. Jadi diambil deh sama dia dengan cara dia ngebunuh saudaranya itu. Berarti emang dari awal ngeliat itu kayak wah ini udah langsung kena magisnya cincinnya itu, jadi mau nggak mau dia harus ngambil. Tapi saudaranya emang nggak mau ya, karena emang ini udah dia duluan ngambil. Ya saudaranya sih kayak masih lagi memeriksa gitu, ini ada cincin gitu, dan kayak si Gollum itu melihat kayak wah apa nih gitu, dia ada tarikan untuk ngambil cincin tersebut dan akhirnya ya dibunuh lah saudaranya itu. Dan ya udah habis itu menyendiri dan bertahun-tahun itu udah sama cincinnya itu sebelum akhirnya nanti ketemu Bilbo yang dijatuh ke dalam guanya si Gollum. Iya. Terus dari cincin ini kan aslinya emang punyanya Sauron ya. Iya. Tapi kenapa bisa akhirnya nyampe ke apa ya? Kan emang cincin itu segitu pentingnya. Tapi kenapa si Sauron nggak mencoba ngambil aja gitu?
Kan sauronnya dihancur, dia tuh kan perang tuh pas terakhir itu perang kan, di Silmarillion tuh mereka perang, setelah mereka perang tuh dikalahin kan, jadi si Sauron tuh nggak punya form lah ya, nggak punya wujud, nggak punya bentuk fisiknya. Makanya dia itu di The Hobbit itu dia mau ngambil cincinnya itu dengan cara dia menggunakan si orc, bala bantuan orc itu kan buat ngambil cincinnya. Iya. Nah, itu yang pas udah mulai awal-awal Fellowship of the Ring berarti. Yang itu masih The Hobbit sih. Fellowship of the Ring itu dia ngambilnya sama udah ada wujudnya tapi belum 100% sempurna gitu. Ya. Jadi yang pas di The Hobbit-nya itu minta tolong sama orc yang buat ngambil. Iya. Tapi gagal. Iya. Akhirnya udah kesimpan aja terus gitu sama Bilbo sebelum akhirnya nanti dikasih ke Frodo. Oh ya, tapi ngomong-ngomong nih tentang si Sauron ini kan cukup menarik ya, pas pas ngarah ke Lord of the Ring ini kan sebelumnya ada perebutan Erebor ya. Iya. Tapi itu di film The Hobbit sih. Iya. Nah, cuman itu apa hubungannya Sauron sama Smaug? Itu ada nggak sih hubungan? Iya, ada hubungannya karena kan dulu tuh ada the first Dark Lord yaitu tuh Morgoth. Jadi itu Morgoth itu punya kayak anak didiknya itu si Sauron. Dan si Morgoth juga ngebuat dragon kayak gitu, kayak naga dibuat sama si Morgoth ini untuk kayak senjata perang lah ya, kan bisa api keluar dari mulut gede gitu kan, besar. Oh iya, sorry. Tapi Sauron ini sebelumnya manusia atau emang dia itu kayak penyihir? Dia itu penyihir jahat gitu. Oh, bukan manusia tapi emang udah penyihir itu. Iya, sepertinya. Oh, iya. Lanjut. Ya jadi si Morgoth ini ngebuat naga itu untuk ya senjata perang kan. Dan descendantnya itu si Smaug, dan si Smaug itu dibuat sama si Morgoth kan. Dan si Morgoth punya anak didik si Sauron. Secara gak langsung si Morgoth ini kayak ngasih visi dan misinya untuk dilanjutin sama si Sauron, dan ke connect juga. Makanya pas kalau ngomongin The Hobbit gitu ya, kalau di Desolation kan pas ada scene yang si Bilbo-nya make cincin dan ada Smaug gitu, kayak si Bilbo kayak merasa ada yang si Smaug itu bisa ngeliat si Bilbo gitu secara tidak langsung, padahal dia pakai cincin itu kan kalau pakai cincin itu bisa menghilang kan. Tapi dia kayak ada tarikan dari si Smaug itu, karena si Smaug sama si Sauron ini agak connected lah gitu. Jadi ya secara nggak langsung memang udah ada hubungannya gitu. Iya. Walaupun kesannya di filmnya memang kesannya kayak nggak ada. Iya. Ya ini balik lagi ke cincinnya. Terus itu kan cincinnya memang segitu besar ya kekuatannya tuh sampai direbutin sama banyak pihak. Terus salah satunya itu sama pihak manusia ini Boromir, yang mana itu dia itu anak dari Denethor. Oh ya, Denethor. Dan dia itu coba ngambil cincinnya itu dari Frodo. Itu kenapa tuh? Ya kalau ya kan banyak orang bilang kayak Boromir itu coward lah gitu, karena dia berusaha ngambil cincinnya dari Frodo gitu dengan cara mengiming-imingi kayak kamu nggak bisa gitu, kamu terlalu lemah gitu untuk ngambil itu. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya itu agak logis sih, karena kalau dilihat dari Boromir tuh secara gak langsung ditekan dari ayahnya kan, Denethor ini kan yang punya Minas yang ini ya penjaganya Minas Tirith lah ya. Termasuk Gondor juga kan, supaya daerah itu bisa jaya lagi gitu. Dia tuh cuma ngandelin si Boromir ini kan. Boromir tuh ditekan sama bapaknya untuk membuat Minas Tirith jaya kembali kayak gitu, dengan cara ya itu yang perang sama Gondor dan perang sama Mordor dan lain-lain. Nah kayak gitu tuh kenapa dia pengen banget gitu ngambil cincin ini, karena menurut si Boromir itu satu-satunya cara untuk bisa menang gitu ya pakai cincin itu. Tapi itu bukannya kenapa dia nggak coba ngomong aja gitu sama dari pihak lain kalau ini emang menurut dia itu harus dia yang megang gitu? Ya kan pas itu tuh pas
pertemuan di Rivendell tuh yang sama Elrond, ada Gandalf, yang ada Frodo, ada Sam dan lain-lain kan banyak. Di situ kan si Boromir udah ngomong kan, itu kenapa nggak cincinnya buat gue aja, gue bisa dipakai cincinnya untuk yang lebih bermanfaat lah ya daripada disayang dihancurkan gitu, dihancurkan lebih baik supaya dipakai untuk mengambil Minas Tirith dan supaya Gondor bisa menang lawan Mordor gitu. Tapi sayangnya nggak pernah dikasih, ujung-ujung masih sama Frodo. Hampir mau diambil tapi nggak jadi karena dia kebunuh dan tapi sebenarnya si Boromir tuh udah ngeh duluan gitu kan, kayak gue termakan cincinnya nih, magic cincinnya. Kalau cincin ini bukannya memberi sebuah kekuatan tapi justru menguasai gue. Iya. Ya. Tapi sayangnya meninggal. Iya. agak melankoli ya. Penyesalan dan ini emang belakangan duluan. Iya. Ya dengan cerita yang begitu luas sampai dibikin 3 film apa berapa? Kalau Lord of the Rings ada 3 film, terus akhirnya dibikin prequelnya The Hobbit kan. Ini Lord of the Rings ini emang sebenarnya ceritanya emang bagus ya dan harusnya dapat penghargaan kan? Iya, harusnya menang. Nah, di Oscar sempat menang kan? Iya tapi bukan Best Picture. Hanya nominasi doang. Hanya dapat nominasi doang ya. Nominasi atas, coba kalau gue lihat-lihat itu berarti dapat kategori Best Picture, Best Director. Kan sebenarnya banyak banget dong kategorinya. Tapi kenapa kalah di Best Picture menurut lo? Menurut gue, kalau dilihat kan kalah sama Beautiful Mind ya. Beautiful Mind itu yang kan pas banget keluar tahun itu juga. Iya. Beautiful Mind kan kalau menurut gue yang udah gue nonton gitu ya. Itu tuh dari cerita based on true story lah ya. Biasanya kan kalau based on true story itu kayak menghargai orang yang masih ada, yang dijadikan ceritanya gitu. Dan itu kan cerita lore. Ya, dan dimana itu butuh waktu buat konsumsi lebih lama lagi. Iya, kan jadi orang udah terpack jadi satu film gitu ya mengenai si bapak-bapak ini lah gitu. Dia di perjalanan dia nge-battle schizophrenia dan lain-lain, disakain gila dan gitu-gitu. Kata gue sih lebih kompleks Beautiful Mind daripada Lord of the Rings kan ya cerita anak bocah mau tidur ya biasanya kan. Ya tinggal baca bukunya kayak ini ada. Tapi bocah mau tidur tiba-tiba dikasih cerita ini peperangan jangka panjang, cuman untuk cincin aja. Gitu. Iya. Oke, itu segitu aja ya dari pembahasan gue bersama Sophia mengenai Lord of the Ring. Kira-kira ada closing statement nggak nih mengenai film tersebut? Iya, kalau Lord of the Ring sih ya rekomen lah ya. Rekomen banget sih kalau kalian suka lore yang benar-benar kental banget lah lore-nya itu. Panjang. Iya panjang. Kalian kayak harus, walaupun selain dari Lord of the Rings sendiri gitu, kalian bisa masih banyak kan bukunya juga, karyanya J.R.R. Tolkien itu lore-nya kental sekali. Dan kalau kalian suka menghayal gitu ya, itu adalah salah satu film yang patut untuk ditonton karena sangat engaging. Pertama kali lu nonton lu langsung kayak wah ini ada orc, ada elf, ada kurcaci dan lain-lain, jadi kayak membuat imajinasinya kemana-mana gitu ya. Menurut gue sih ya sama gitu juga ya, tapi pas pertama kali gue nonton Lord of the Rings ini emang film yang nyajiin sebuah lore yang emang bener luas gitu. Terus emang langsung tonton 1, 2, 3 dan itu semua sangat nyambung lah satu sama lain, dan ceritanya pun juga masih walaupun sebenarnya ceritanya kesannya kayak lu harus paham dulu yang ini tapi ya masih bisa gampang lah ditonton gitu. Jadi sungguh rekomen lah untuk nonton film berseri sequel. Apalagi ada prequel The Hobbit-nya gitu yang masih bisa disambungin lagi kejadian sebelum-sebelumnya. Ya, itu mungkin segitu aja ya. Jadi, segitu aja dari Kupas Cinema bersama gue Ruben dan gue Gia. Ya, see you next time. Dah.